Katakan, kenapa harus pagar nusa? Jawaban saya satu, karena pagar nusa adalah seandainya kok itu dipakai, kira-kira yang terjadi sekarang seperti apa? Masih ada kata-kata negara kesatuan Republik Indonesia apa tidak? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Karena kewaskitaan Hasyim Asy'ari. Halo. Ketua PBNU, siapa itu namanya, saya lupa. Ketua PBNU Jawa Timur diresmikan menjadi salah satu bagian Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Orang-orang yang berada di dalam pendirian pagar nusa kiai kabeh. Kok awake dhewe nek iso nggo adab, nek iso nggo tata krama, alamat muwalat. Terkait dengan sejarah pagar nusa, teman-teman sudah tahu pagar nusa lahir tanggal 3 Januari 1986 oleh Haji Abdullah Maksum Johari. Atas usul siapa? Iya. Nggih. Atas usul dari Haji Mustafa Bisri dan Kiai Haji Zuhurbillah. Dan Kiai Haji Zuhurbillah itu tidak lain dan tidak bukan merupakan santri dari atau murid dari Mbah Maksum Johari. Setelah mendapatkan usul, kemudian dirapatkan, jadilah muncul nama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Sebelum menjadi Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, pernah menjadi lembaga Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Pagar Nusa pernah menjadi lembaga dan sekarang posisinya menjadi Banom. Dulu sebelum menjadi lembaga pernah menjadi Banom. Jadi status Pagar Nusa itu naik turun. Dan sekarang status kita adalah sebagai badan otonom. Makanya tidak lembaga Pencaksilat Nahdlatul Ulama, tetapi Pencaksilat Nahdlatul Ulama. Bedanya apa? Kalau lembaga itu masih include, masih masuk ke dalam struktural NU setempat. Misalnya PBNU, di bawah PBNU ada lembaga pendidikan ma'arif. Ada lembaga Bahsul Masail. Di situ seandainya kok Pagar Nusa dulu masih seandainya sekarang masih kayak dulu lembaga, berarti masuk juga di situ dalam struktural kepengurusan NU setempat menjadi lembaga Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Tetapi sekarang status kita sudah Banom dan kita sudah mandiri, punya rumah sendiri, punya aturan sendiri. Dengan GP Ansor kita sama, dengan IPMNU kita sama. Okay? Tapi medan dakwah kita berbeda. Kalau di IPMNU medan dakwahnya adalah pelajar. Kalau muslimat medan dakwahnya adalah para ibu-ibu. Kalau fatayat mbak-mbak dalam arti di atasnya IPPNU. Okay. Kalau ISNU Ikatan Sarjana NU medan dakwahnya adalah sarjana, para sarjana NU. Kalau Pagar Nusa medan dakwahnya adalah di Pencaksilat. Selain kita mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan budaya asli Nusantara, yaitu Pencaksilat, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan Nahdlatul Ulama kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Pencaksilat kita. Misalnya jenengan sudah lulus, sudah menjadi warga, punya anak didik, wajib jenengan mendakwahkan NU. Sebagai konsekuensi kita merupakan salah satu dari Banom NU. Ya. Dalam arti kata konsekuensi, tapi kalau saya menyebutnya ini adalah sebuah berkah dan anugerah yang luar biasa. Ya. Ya, setelah terbentuk itu kemudian seperti perangkat organisasi yang lain dibentuklah yang namanya logo atau lambang. Lambang Pagar Nusa diciptakan oleh Kiai Kiai Mujib Ridwan, yang tidak lain adalah putra dari Kiai. Yang menciptakan lambang NU siapa? Kiai Ridwan Abdullah.
Yang menemukan lambang NU itu adalah Kiai Ridwan Abdullah melalui proses istikharah. Dan yang menemukan atau yang mempunyai usulan yang sekarang jenengan pakai, walaupun ada perubahan sedikit, itu adalah Kiai Mujib Ridwan. Dan di situ tertuliskan la ghaliba illa billah. Yang diusulkan pada saat itu adalah la ghaliba illallah. Kemudian atas saran dari Kiai Bisri Sansuri dirubah menjadi la ghaliba illa billah, tidak lain mengacu kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ghaliba, kalau dalam makna pesantrennya la ghaliba itu adalah la linafil jinsi, la yang tidak la yang meniadakan yang lain. Artinya hanya itu saja, la ghaliba, ora ana sing nglindihake, ora ana sing nglindih atau yang mengalahkan iku maujud. Berarti tidak ada yang bisa mengalahkan. La ghaliba illa billah, kecuali Allah, kecuali atas pertolongan Allah. Makanya dikasih bi. Bi itu bisa bermakna dengan izin Allah, biiznillah. La ghaliba illa biiznillah, atau la ghaliba illa binasrillah, dengan pertolongan Allah. Intinya apa? Kita yakin sebagai seorang nahdiyin yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di diri kita itu sudah dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makanya kata-katanya dirubah, la ghaliba illa billah, dikasih billah. Billah di situ dibutuhkan sebuah perjuangan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Ya, kalau mau tanding menang ya latihan. Konsepnya seperti itu. Tetapi kalau kita menang, jangan sampai yang membuat menang adalah diri kita. Yang membuat diri kita menang adalah Allah. Kalau Allah tidak memberikan lisen, tidak memberikan izin kita untuk menang, tidak mungkin kita menang. Amelatan juga balik sedina songin 24 jam ora mangan, ora ngombe, ora turu misalnya. Gusti Allah tidak menakdirkan kamu menang, ya enggak bakal menang. Tetapi Allah memberikan petunjuk, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Berarti itu sebuah sinyal bahwa kemenangan bisa kita raih kalau kita latihan. Jadi ada saling berkaitan. Jadi enggak pasrah total selesai, enggak. Ya, jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah konsepnya seperti itu. Kita butuh proses, tetapi ending hasil Allah yang menentukan. Konsep tawakal ada di la ghaliba illa billah. Oke ya, itu. Kemudian yang kedua, sekelumit saja sejarah tentang Pagar Nusa. Yang kedua, yang ingin saya katakan adalah kenapa harus Pagar Nusa? Saya katakan kenapa harus Pagar Nusa? Jawaban saya satu, karena Pagar Nusa adalah NU. Nah, seandainya Pagar Nusa orang NU, saya tidak mungkin berbicara seperti ini di depan kalian. Ya kan? Ya, contohnya ikatan pencaksilat A, B, C, D, E yang backgroundnya bebas, yang backgroundnya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan dan lain-lain, bukan Kristen, bukan Buddha. Saya mau berbicara derderan terkait dengan NU, tidak bisa. Tiba-tiba ada orang non NU malah jadi masalah. Karena Pagar Nusa itu adalah NU, maka saya berani terang-terangan. Saya sering ketika ada acara memberikan materi itu, kalau bicara terkait dengan NU saya belak-belakan. Karena saya yakin ini adalah kader saya di Nahdlatul Ulama. Nah, pertanyaannya kenapa harus NU? Ya kan tadi kenapa Pagar Nusa? Karena Pagar Nusa NU, didirikan oleh ulama NU, didirikan oleh para kiai NU. Kiai Mustafa Bisri sebelum Kiai Ma'ruf Amin yang kemarin, beliau adalah Rais Syuriah PBNU. Kemudian diganti sama Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin sekarang menjadi wakil presiden, sekarang diganti sama Simbah Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kemarin beliau kecelakaan di perjalanan Tegal kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah hanya lecet-lecet sedikit, mobilnya parah, ringsek, beliau hanya lecet. Loh itulah NU.
NU kita selain alim jaduk. Oke, kenapa harus NU? Yang pertama adalah karena NU adalah jam'iyah. Oke. Kenapa harus jam'iyah? Karena perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri. Bahkan ada pepatah mengatakan wakilah ada mengatakan ini adalah perkataan dari Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang dijalankan tanpa sebuah nizam itu persatuan. Nizam itu manajemen. Manajemen itu pasti ada jam'iyah, ada perkumpulan, ada organisasi. Yaghlibuhul batil. Kebatilan akan mengalahkan kehak tadi yang tanpa nizam apabila kebatilan ini di-manage sebuah organisasi, sebuah jam'iyah. Percaya apa tidak? Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Pegang itu. Jadi apapun instruksi dari NU, dari PBNU, apapun instruksi dari PP Pagar Nusa, apapun instruksi dari PC Pagar Nusa Kabupaten Demak, ikuti. Karena itu adalah bagian dari kewajiban kita. Paham ya? Kalau kita tidak mau mengikuti, berarti kita sudah merupakan ciri-ciri orang yang furqah, pisah dari sebuah organisasi. Dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu berpegang teguhlah, wa'tasimu bihablillahi jami'an dengan tali Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Fungsi dari jam'iyah. Paham? Pakar Nusa ini jam'iyah, NU ini jam'iyah. Yang pertama, karena NU adalah jam'iyah. Ini ada kata-kata yang bagus. La quwwata illa bi jamaah wala jama'ata illa bil apa ini? Imarah wala imarata illa bit ta'ah. La quwwata illa bil jamaah. Oh, tidak ada kekuatan yang bisa wujud kecuali dengan jamaah. Betul enggak? Nah, ibarat dulu ketika kita sekolah SD sering dipraktekkan 1 lidi kekuatannya dibandingkan dengan 10 lidi. Lebih kuat mana? Lebih kuat 10 lidi. Itulah jamaah. Itulah jam'iyah. Dan tidak ada kekuatan itu wujud illa bil jamaah kecuali dengan jamaah. Yang kedua, satu, karena NU adalah jam'iyah. Karena NU adalah organisasi, perkumpulan, dan menurut penelitian bahwa anggota NU adalah organisasi NU adalah organisasi terbesar di dunia, bahkan di dunia. Organisasi Islam terbesar di dunia itu adalah NU. Jadi kita cukup bangga dan kita cukup prihatin seharusnya. NU sebagai organisasi terbesar belum bisa memanfaatkan medsos yang begitu luar biasa manfaatnya untuk masyarakat. Itu. Saya mau cerita sedikit. Tadi tetangga teman saya itu ada seorang ceklane Android, bukaannya YouTube. Tetapi kalau dia mendengar kata NU, puwal gedenge, luar biasa gedenge sama NU. Tak tanya, gini kan kok semono. Delokane YouTube. Dan YouTube-nya di luar NU yang sering mendiskreditkan NU, yang sering menyerang NU. Akhirnya apa? Dia menjadi apatis sama NU. Bahkan gak senang sama sekali dengan NU. Padahal fakta sejarah membuktikan NU mempunyai sumbangsih yang sangat besar terhadap berdirinya negara kita. Contoh yang paling mudah, mesti jenengan hafal. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, langsung urung hafal. Bangetan urung hafal. Ngon kudune ditas Pancasila. Nah ana sing urung hafal kudune kon ngapalke sak hafale. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, biasanya sing papat iki sing sering kewale-wale. Kerakyatan yang dipimpin oh ya wes, keadilan sosial bagi seluruh. Oke, kita ambil satu sila yang paling atas. Dulu hasil Piagam Jakarta munine atau bunyinya bagaimana? Ketuhanan dengan kok ujug-ujug syariat Islam. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Loh, nonton apa nih? 9 kata itu loh. 9 kata di Piagam Jakarta. Kenapa bisa sampai berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Jasa siapa itu? Mbah Hasyim Asy'ari. Melalui siapa? Melalui putranya Mbah Wahid Hasyim, bapake Gus Dur. Bung Karno
methuki Mbah Wahid Hasyim pripun Gus? Wis gampangane cara njagong karo ngopi karo udut. Pripun Gus? Engko nak sida ngene iki sing Kristen piye, sing Buddha piye, sing anu piye? Padahal pada saat itu sudah ada agama-agama lain selain agama Islam. Sebelum Indonesia merdeka, Buddha sudah ada. Sebelum Indonesia merdeka, Kristen sudah ada. Sebelum Indonesia merdeka, Hindu sudah ada. Ya. Seandainya kok itu dipakai, kira-kira yang terjadi sekarang seperti apa? Masih ada kata-kata negara kesatuan Republik Indonesia apa tidak? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Karena kewaskitaan Mbah Hasyim Asy'ari ketika Mbah Soekarno sowan sama Mbah Wahid, kemudian Mbah Wahid sowan sama Mbah Hasyim istikharah. Loh, istikharah yang dipakai kan? NU juga hasil istikharah. Lambang NU, lambang pagar Nusa, hasil istikharah. 17 Agustus 1945 hasil istikharah. Istikharah Mbah Hasyim Asy'ari. Gak percaya, goleken referensinya banyak sekali itu. Nah, kalau kemudian sekarang ada yang mengatakan kata siapa NU tidak punya andil, berarti diam buta sejarah. NU punya andil yang luar biasa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang paling mudah itu yang Pancasila tadi. Seandainya kok tidak jadi diganti ketuhanan yang Maha Esa, sekarang mungkin dan menurut saya yakin tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Lah sing Kristen piye? Sing Hindu, sing Buddha, sekarang ada Konghucu. Pecah akhirnya. Akhirnya kayak negara-negara barat menjadi negara-negara bagian. Tapi Indonesia luar biasa. Walaupun berpulau-pulau pisah dipisah sama lautan, dipisah sama alas dan lain sebagainya, mereka tetap mengatakan NKRI harga mati. Jasanya siapa itu? Atas izin Allah. Ya benar atas izin Allah, tapi melalui ulama Nahdlatul Ulama. Kalau kita kok tidak punya kebanggaan sebagai orang Pagar Nusa, maka saya katakan goblok itu. Karena Pagar Nusa itu didirikan oleh ulama NU dan atas rekomendasi dari PBNU yang pada saat itu ketuanya Mbah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu Pagar Nusa. Oke, itu. Kenapa harus NU? Karena NU adalah jamiah. Yang kedua, karena NU didirikan oleh para ulama, al-ulama warathatul anbiya, dan syaratnya jelas nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara silsilah pendiri Nahdlatul Ulama nyambung sampai Wali Songo. Jadi kalau saya menggerakkan gini, dari Rasulullah kemudian turun sampai ulama, ada yang di Persia, ada yang di Gujarat, karena banyak pendapat ya yang menyebarkan Islam pertama kali itu dari mana? Ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari Rom, itu, ada yang mengatakan dari Cina dan lain sebagainya lah. Oke, tidak masalah itu. Kemudian tiba di Indonesia, sampailah kepada Wali Songo kemudian sampai kepada para ulama pejuang, salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mempunyai pasukan banyak, ada Mbah Soeka, ada Mbah Umar, ada Mbah Lana dan lain sebagainya. Itu turun-temurun sampai sekarang menurunkan Mbah Hasyim Asy'ari, menurunkan Mbah Basmullah. Kalau di Semarang itu menurunkan Mbah sampai itu Soleh Darat Semarang atau Mbah Soleh bin Umar. Kalau di Rembang itu sampai Mbah Mustafa Bisri. Semuanya itu adalah nenek buyut beliau itu adalah para tentara Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro karena dinurun sesilah nasab dan keilmuannya nyambung kepada Wali Songo. Wali Songo naik ke atas nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari NU sisilah nasab dan sisilah keguruan nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama-ulama NU jelas keilmuannya, ada sanadnya, dan sampai sekarang ada sanad musalsalahnya. Ada sanad musalsalahnya. Ulama warathatul anbiya. Yang kedua, karena NU didirikan oleh para ulama. Yang kedua, karena Nahdlatul Ulama sudah jelas sebagai salah satu pendiri yang tidak bisa dipisahkan, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya tadi, dan banyak sekali cerita. Oke, teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, ini sudah setengah jam lebih kayak ya. Aku ngerti jam ket mau jam 2 masalahnya. Oke. Sebelum saya akhiri,
Semoga yang saya katakan tadi menambah giroh semangat kita dalam berbakar nusa. Yang terakhir adalah banyak sekali makalah-makalah dari para ulama ya. Salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari yang sangat terkenal. Sapa wong sing gelem ngurmati NU tak anggap santriku. Sapa wong sing tak anggap santriku tak dongake husnul khotimah. Sak anak putune. Ingat itu. Kalau kita merasa tidak mempunyai amal yang baik untuk husnul khotimah, piye te husnul khotimah? Wong aku wayah SMA wis seneng aku mabuk misal, tapi insyaallah mboten pagar nusa. Seandainya kok pagar nusa, bar tes-tesan iki muga-muga mari. Amin. Bar warga aku yakin marilah, Pokoknya malu pagar nusa insyaallah maksiat minggat. Ya. Karena pagar nusa kan akeh maca selawat. Gara-gara selawat maksiat minggat. Gara-gara selawat corona. Nah, amin. Kemudian lagi, ini wasiat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya ayyuhal ulama wasadatul atqiya, suwan. Wahai ulama dan para pemimpin yang bertakwa di kalangan ahlu sunnah wal jamaah dan keluarga mazhab Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Anda sekalian telah menimba ilmu dari orang-orang sebelum Anda. Orang-orang sebelum Anda menimba ilmu dari orang-orang sebelumnya, dan dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian. Dan Anda menjadi selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama. Dengan demikian Anda sekalian adalah penjaga-penjaga ilmu dan sebagai pintu gerbangnya. Janganlah kamu masuki rumah kecuali dari pintunya. Barang siapa memasuki rumah tidak melalui pintunya disebut pencuri. Rasulullah bersabda, "Fangzuru amman ta'khuduna dinakum." Amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu. Maksudnya bagaimana? NU sanadnya jelas. Kalau kita menimba ilmu dari orang-orang NU, insya Allah gak salah. NU sanadnya jelas. Kalau kalian bertanya-tanya, NU yang mana Kang? NU yang mana? NU yang sah dan legal, yaitu PBNU. Yang sekarang ketuanya adalah Kiai Haji Said Agil, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, dan Rais Suriahnya adalah Simbah Kiai Haji Muftahul Ahyar. Kalau ada NU tandingan, ada NU garis lurus, ada NU garis lucu, ada NU garis bengkok dan lain sebagainya, biarkan semua. Yang paling benar, NU yang paling benar itu adalah PBNU. Jenengan jangan sampai terkecoh. Paham? Karena sekarang banyak orang yang membuat NU tandingan. Silakan. Dan sekarang banyak orang-orang NU meragukan kepemimpinan ketum PBNU sekarang. Said Akil. NU di bawah kepemimpinan Said Akil hancur dan lain sebagainya. Hancurnya di mana? Gak jelas omongan kuwi. Ya, satu terakhir. Ini yang terakhir. Apapun yang kalian dengar, lihat instruksi dari PBNU. Nggih. Iki ana corona, kono ngomong hoak, ngene ngomong dan lain sebagainya. Yang kita ikuti mana? PBNU ngomong piye? Insyaallah selamat. Pokoknya ikuti arahan NU, PBNU, insyaallah selamat. Amin Allahumma. Amin. Tuh, teman-teman semua, demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya banyak, cuman karena waktu yang terus mengejar kita, walaupun sebenarnya jamnya juga mandek, tapi kita saja yang merasa terkejar. Ya, harus kita akhiri. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ketika jenengan nanti melakukan prosesi UKT, entah itu polos ataupun warga dan lain sebagainya, semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat sing ngetes, selamat sing dites, selamat panitiane, selamat tamune. Amin Allahumma amin. Ila hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum selesai, saya mau ngajak teman-teman untuk membaca sebuah wirid yang saya ambil dari kitab Ratibul Haddad, dari rangkaian dari Ratibul Haddad, dan menurut sahabat-sahabat saya lupa itu. Barang siapa yang membaca ini di pagi hari, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah sampai sore. Ketika dia membaca di sore hari, maka dia akan diselamatkan sampai pagi lagi. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, baca kalau di hadisnya itu minimal 3 kali, tapi kita baca 7 kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Jabbar ya Qahar ya Jabbar ya Qahar ya Jabbar ya Qahar. Sapa wonge sing khidmah ning NU insyaallah berkah, sapa wonge sing wani NU hanjok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.